Saya teringat satu peristiwa. Saat itu boleh bicara, setiap anak itu boleh mengungkapkan pendapatnya, boleh mengungkapkan isi hatinya gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada IPedia karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi segmen Starter Talk kali ini dengan tema demokrasi di dalam keluarga. Perkenalkan, nama saya Hilda Violina Farhan, asal regional saya dari Sukabumi. Saya lulusan Bunda Sayang batch 8. Saya teringat suatu peristiwa. Saat pandemi COVID tahun 2020 menjadi tahun terberat untuk keluarga kami khususnya, dan mungkin bagi sebagian orang ya pada umumnya. Karena saat itu kami terpaksa dan dipaksa untuk pulang ke kampung halaman yang tadinya tinggal di Jakarta, jadi tinggal di Sukabumi. Pada awalnya tidak masalah bagi kami untuk tinggal dimanapun karena pekerjaan dan sekolah juga dilakukan secara daring, maka kami merasa nyaman-nyaman saja di Sukabumi. Tapi permasalahannya muncul ketika anak-anak mulai sekolah offline, yaitu pandemi usai, maka setiap anak-anak sekolah dan sudah mulai masuk sebagian, maka kami harus memikirkan antara kembali ke Jakarta atau tinggal di Sukabumi. Tetapi ternyata saya dan anak-anak lebih suka untuk tinggal di Sukabumi. Maka terjadilah musyawarah yang besar di keluarga kami untuk memutuskan memindahkan anak-anak ke sekolah mana di Sukabumi. Tetapi karena saya sebelumnya sudah pernah mengikuti coaching homeschooling selama 1 tahun, saya memberikan ide untuk anak-anak supaya belajar di rumah saja daripada memindahkan anak-anak mencari sekolah lagi formal di Sukabumi gitu, karena kami juga belum tahu lingkungannya, belum tahu sekolah mana yang baik atau seperti itulah. Jadi saya memberikan ide, tetapi ayahnya bilang sudahlah sekolah formal saja gitu, mengingat kami juga minim pengalaman, kemudian juga tidak ada role model di dalam keluarga kami yang melakukan sekolah pendidikan di rumah gitu. Dan juga suami khawatir terhadap masa depan anak-anak, dimana trademarknya itu masih anak-anaknya nggak sekolah gitu. Di sini tuh masih ada kata-kata yang anak-anaknya nggak sekolah, mau jadi apa nanti gitu. Kemudian diskusi ini menjadi diskusi sulit dan lumayan menguras waktu, menguras pikiran, menguras tenaga, karena melibatkan anak-anak di dalam proses keputusannya, karena kan mereka yang akan menjalani proses homeschooling ataupun sekolah formal itu. Tetapi anak-anak pada akhirnya, karena saya percaya diri, merayu, mengatakan bahwa sekolah di rumah saja gitu, enak, begini gitu. Anak-anak ternyata lebih suka tinggal di rumah juga, belajar bersama saya sebagai ibunya. Dan akhirnya suami hanya bisa mengiyakan dan meminta kami, saya sebagai ibunya dan anak-anak, untuk bertanggung jawab terhadap pilihan kami. Begitulah proses demokrasi di dalam keluarga kami, di mana keputusan untuk melakukan sekolah di rumah itu menjadi sesuatu yang sulit diputuskan, tetapi sampai saat ini alhamdulillah saya bersyukur dengan keputusan itu dan menikmati menyekolahkan anak-anak di rumah. Saya rasa saya dan suami dari awal menikah sampai mempunyai anak selalu membiasakan kebiasaan ngobrol atau diskusi, apalagi kami itu punya usaha bersama, sehingga diskusi-diskusi itu menjadi sangat penting untuk berbagai macam keputusan di dalam usaha maupun di dalam keluarga gitu. Walaupun kadang-kadang kami
bertengkar karena ngobrol itu, tapi hal-hal tersebut menjadi memperkuat bonding kami sebagai keluarga gitu. Kemudian kami teruskan setelah mempunyai anak. Jadi sesuai tahapan mereka, setiap anak itu boleh bicara, setiap anak itu boleh mengungkapkan pendapatnya, boleh mengungkapkan isi hatinya gitu. Jadi kami membiasakan membebaskan anak-anak untuk memilih sesuatu, dan kami hanya bertanggung jawab untuk memberitahu konsekuensinya. Kecuali kalau misalnya anak-anak mengambil sebuah keputusan yang berbahaya, kami pasti akan melarangnya dengan suara bulat. Karena itu, di dalam menghadirkan ruang diskusi di keluarga, kami selalu mempunyai rule di mana kalian atau kami orang tua dan anak-anak tidak boleh merugikan diri sendiri, juga tidak boleh merugikan orang lain. Dan kemudian ketika mereka mengambil suatu tindakan atau keputusan, maka keputusan itu tidak boleh melanggar atau bertolak belakang dengan value-value keluarga gitu. Sebetulnya kami tidak mempunyai waktu khusus untuk berdiskusi, karena setiap hari kami di rumah, jadi kami bisa melakukannya dimanapun dan kapan saja gitu. Misalnya ketika kami keruntelan bersama-sama, bermain bersama-sama, atau makan pagi di meja makan, atau bahkan ketika memasak. Karena diskusi ini bagian dari ngobrol, jadi kami biasa melakukannya di mana saja dan kapan saja gitu, sesuai momen atau timing kapan diskusi itu diperlukan gitu. Misalnya ketika ada permasalahan atau ketika sesuatu yang ingin disampaikan oleh anak-anak gitu, jadi kami selalu menyediakan waktu gitu, jadi tidak ada tempat yang khusus atau waktu yang khusus gitu untuk berdiskusi. Sepanjang pengalaman kami melakukan diskusi di dalam keluarga, yang pertama adalah kami menjadi mengenal konsekuensi baik dan buruk dari setiap keputusan, dan juga belajar bertanggung jawab dari apa yang kami putuskan. Yang kedua adalah anak-anak atau kami merasa nyaman saling mengobrol atau mengemukakan pendapat, sehingga meminimalisir berbohong dan juga meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Dalam menjalani proses pendidikan rumahan, maka saya sebagai ibu, sebagai pendidik utama di rumah, maka saya merasa perlu untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill untuk bisa membersamai anak-anak dengan baik dan benar. Karena pada saat itu, seperti mungkin ibu-ibu pada umumnya, saya masih bermasalah dengan regulasi emosi yang up and down ya. Beruntung saya bertemu dengan komunitas ibu profesional, di mana di ibu profesional itu ilmu-ilmu parenting dan penggalian potensi diri begitu penting untuk saya bisa membersamai anak-anak di rumah. Saat ini saya telah menyelesaikan kelas Bunda Sayang, di mana di Bunda Sayang ini kami dilatih setiap hari bermain bersama anak-anak, juga memperhatikan perkembangan anak-anak, melatih kemandirian anak-anak, dan juga yang paling penting adalah menghadirkan ruang komunikasi di dalam keluarga. Jadi setiap tantangan yang diberikan Bunda Sayang itu ternyata untuk menghadirkan ruang komunikasi, ruang diskusi di dalam keluarga untuk menciptakan bonding yang kuat di antara keluarga tersebut gitu. Maka betul-betul ilmu yang didapat di Bunda Sayang dan ibu profesional sangat mempengaruhi pola pendidikan kami di dalam keluarga pada anak-anak, dan apalagi kami menjalani proses pendidikan di rumah. Terima kasih Bunda Sayang, ibu profesional.
Terima kasih telah menyimak cerita saya tentang demokrasi di dalam keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim IPedia, juga rekan saya, Mbak Lulu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai jumpa.